pagi hari ini. Ayo kita berdoa dulu. Siap sikap sempurna berdoa. Berdoa dimulai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Berapa? Lanjut semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, kemarin kita udah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Asal usul nenek moyang. Yang kemarin kalian bikin itu ada berapa teori? Yang pertama teori apa? Nah, terus yang kedua teori Nusantara. Terus teori out of Afrika. Yang ketiga teori out of Taiwan atau linguistik, sama yang terakhir teori genetika. Masih ingat ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian apa itu sejarah? Dan kenapa kita harus belajar sejarah? Ada yang bisa jawab? Apa itu sejarah? Sejarah adalah peninggalan nenek moyang. Terus ada lagi, sejarah itu apa? Sesuatu yang berlalu, sejarah atau bukan? Nah, kenapa kita harus belajar sejarah? Ya pintar. Pintarnya kenapa? Apa yang kita pelajari sih di sejarah itu? Jadi dengan belajar sejarah, kita tahu apa aja yang sudah terjadi oleh bangsa Indonesia ribu atau beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau kalian nggak belajar sejarah, kalian tahu nggak nenek moyang kita? Kalian tahu nggak kenapa Indonesia bisa merdeka? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu kehidupan manusia di masa lalu, tapi kan kita nggak ketemu? Ayo, gimana? Kalau kemarin ada Ratu Kalinya tapi kan beliaunya sudah nggak ada ya. Kenapa kita tahu itu dari mana? Dari cerita sejarah. Terus dari apanya? Candi itu apa namanya? Candi. Candi itu apa namanya? Artefak. Artefak itu apa? Benda-benda peninggalan masa lalu. Kita akan belajar konsep dasar sejarah, masa praaksara dan corak kehidupannya. Nah, tadi kan kita udah bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar sejarah dan apa itu sejarah? Nah, selanjutnya di sini sebenarnya apa sih itu sejarah? Sejarah itu kalau kalian lihat buku LKS-nya dibuka ada di halaman 48. Silakan. Sejarah itu berasal dari kata syajaratun. Syajaratun itu bahasa apa? Ya, bahasa Arab, artinya pohon kayu. Ada yang tahu maknanya? Kenapa kok sajaratun diambil dari kata sajaratun? Pohon. Pohon kan ada apanya? Batang, ada batang, ada daunnya. Itu punya makna. Jadi akar itu memiliki makna asal usul. Asal usul. Kemudian batangnya itu memiliki makna apa? Pertumbuhannya. Daun-daunnya itu memiliki makna peristiwanya. Jadi setiap sejarah itu mesti ada asal usulnya, perkembangannya, dan juga peristiwanya. Nah, secara harfiah itu jadi tadi benar ada yang bilang sejarah itu peristiwa terjadi di masa lalu. Nah, apakah semua yang terjadi di masa lalu itu disebut sejarah? Kalian makan kemarin apa itu sejarah? Jadi sejarah itu punya ciri-ciri. Yang pertama, unik. Jadi diingat-ingat, ini biasanya muncul di ujian. Unik itu artinya terjadi sekali. Jadi cuma terjadi dalam satu kali. Abadi itu tidak pernah berubah, dikenang. Contohnya apa? Misal pembacaan teks proklamasi atau kemerdekaan kita itu bisa nggak terjadi lagi. Sampai di sini paham unsurnya. Jadi besok kalau di ujian muncul peristiwa itu apa ya? Jadi peristiwa itu namanya. Jadi kayak pembacaan teks proklamasi itu kan sudah peristiwanya. Manusianya ya siapa yang berperan di situ? Misal ada Soekarno, Hatta atau tokoh pemudanya. Selanjutnya ada sumber sejarah. Di situ ada di halaman 48 bagian bawah. Sumber sejarah itu ada 3. Saya sebutin mas yang belakang. Di buku LKS ada. Sumber sejarah itu ada 3. Yang pertama apa? Bawa sendiri. Ayo yang lain bisa bantu. Pertama apa? Sumber sejarah. Sumber tertulis. Yang kedua sumber benda. Yang ketiga ya sumber lisan. Sumber tertulis itu contohnya apa? Mas sumber prasasti itu apa? Tahu nggak? Kalau artefak tadi kan benda-benda peninggalan masa lalu. Nah, ini siapa ini? Ini adalah manusia praaksara. Pra artinya apa?
tulisan, apa itu sekolah, mereka belum mengenal itu. Kecilnya besar, badannya tegap, apa? Ya, Megatragus. Yang kedua ini dia menyerupai kera. Berarti apa? Monyet. Ya, monyet. Namanya apa? Pithecanthropus. Nah, yang ketiga ini dia lebih sempurna, sedikit lebih sempurna dan lebih pintar dari kedua jenis manusia purba di sampingnya. Namanya Homo, ya pintar. Jadi mega, halo mas yang belakang, mega itu apa artinya? Besar. Terus paleo? Ya, jadi kalian ingat kalau besok di soal ujian muncul kata-kata nama Meganthropus itu manusia besar, dia yang paling besar dari dua manusia purba lainnya. Ditemukannya oleh Von Queringswald di Pulau Jawa atau di Sangiran. Ada yang pernah ke Sangiran? Sragen? Belum ya, besok situ ya. Ke Museum Sangiran. Kalian tahu nggak kera? Pernah lihat kera nggak? Nah, kalau ini dia lebih tegak. Tinggi ya, 165 per 180. Tinggi kalian berapa? Dia manusia cerdas. Ada 3, ada Homo heidelbergensis, Homo sapiensis, Homo sapiens. Kalau ini lebih tinggi ya, ini 130 sampai 210. Coba, pintu ini ada 2 meter gak ada ya? Bayangin setinggi apa kalau 210 itu? Hidupnya sekitar 25 sampai 40 ribu tahun lalu. Oke, kalian mau nonton video nggak? Mau. Saat ini kita hidup di zaman serba teknologi. Bisa dikatakan kemudian dasar-dasar ini Kan rasanya ada juga. Indonesia purba yang harus dilakukan adalah ketika masa dulu kemudian dan jauh Masih tradisional ya, dulu mereka masih berburu hewan-hewan liar. Timbang selanjutnya ditandai dengan masa bercadar tanam. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kehidupan manusia masa praksara. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 masa pembabakan. Di situ sudah ada di LKS awal. Yang kedua namanya ada tingkat lanjut. Nah, di tingkat awal ini memiliki perbedaan dengan tingkat lanjut. Kalau di tingkat awal itu benar-benar bumi masih liar. Jadi kalau misal mereka di suatu tempat itu tidak ada makanan lagi, mereka harus pindah. Jadi ya tujuan mereka mencari makan itu di berburu perahu tingkat awal. Nah, masyarakatnya hidup dalam jumlah kelompok sendiri. Mereka berkelompok-kelompok. Misalnya kamu berkelompok di sini, kamu berkelompok di sini. Kalau sekarang kalian bisa lihat di Papua itu kan masih banyak penghuni hutan adatnya ya, kayak apa itu suku Dayak, suku-sukunya Papua itu masih seperti ini, tapi ya udah jauh lebih modern. Kemudian kalau tingkat lanjut itu mereka sudah menetap tapi sementara. Ingat-ingat, sedentar itu artinya apa? Ada yang bisa baca ini apa? Abris Sosh Rose. Ya, silakan boleh ditulis yang penting-penting menurut kalian penting. Menempati gua ya. Menempati gua. Jadi kalau misal manusia purbanya itu mereka tinggal di goa, otomatis mereka makannya apa? Biasanya kan di pinggir pantai, makannya apa? Laut apa? Hasil laut apa? Biasanya terang-terangan, ikan. Oh, berarti meninggalkan sampah enggak? Pasti kan ada hasil mereka bekas membakar kan? Itu namanya apa? Balik, jangan nanti menikmati goa jadi cuma tinggal. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Iya. Oke, udah ditulis? Jangan paham. Gue itu bacanya mana? Yang salah. Salah dapur laut Jokan KJO KENMODINGE
jawaban model. Nanti ibu bakal ngasih LKPD-nya itu ada di amplop. Tapi ini bukan amplop THR ya. Jadi nggak ada uangnya. Nanti ini kalian bakal ngerjain di sini ada rahasia. Ditulis poin-poin pentingnya sambil ibu jelasin. Masa bercocok tanam. Nah, ingat cirinya. Kalau bercocok tanam berarti mereka menanam. Apa itu namanya? Namanya mereka adalah food producing, sudah dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, itu poinnya. Kalau di LKS kalian lihat ini kan banyak loh. Nah, ini ringkesnya. Jadi kalian belajarnya lebih enak kalau kalian nyatet juga. Alat seperti ini yang tadi Bu bilang dia dari masa berburu meramu. Jadi punya ya bukan game sih, tapi ada kuis. Tapi nanti kuis basicnya ini kalian maju ke depan atau kalian ngomong. Jadi mencet gitu, ntar kalian pilih mau box pertanyaan yang mana. Buat kelompok 4 sampai 5 orang, ibu kasih waktu 5 menit. Jadi langsung ke kelompok masing-masing. Yuk. Siapa yang mau jadi kelompok 1 dari sana pada situ? Siapa mau kelompok 1? 1, 2, yang mana kelompok 2? Pada kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu aja ya. Ini ya. Oke, kalau mana dulu yang mau maju? Kelompok 1, oke. Kasih tangan dulu. Kamu tinggi banget ya tapi ya yaudah. Kamu bebas mau mencet yang nomor berapa? Kelompok mana yang bisa jawab dapat poin? Mana? Kelompok 5 1 poin. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Kelompok 5 1, ya balik. Ayo, semua yang dibaca pertanyaannya. Ayo kelompok 3 jawab dulu. Nanti dilatih dulu. Nomor 5, oke. 5 ya. Yuk, jawab dulu. Nomor 5. Ya apa? B. Atau mau jawab dulu? Yang mana? 3. 9. Dibaca. Ditemukan di Ayo kelompok
2 ya? Ya, apa-apa. Yo. Tadi yang angkat tangan gini. Kelompok yang paling banyak kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3 jagoan 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, kelompok 3 boleh milih duluan. Silakan dipilih mau yang mana dari oke. Kemudian kelompok 5 nanti bukanya nanti. Kelompok 5 kelompok 1 pilih. Pilih mau yang mana? Ya, ya. Nanti bukanya nanti. Pilih dulu mau yang mana? Oke, udah dapat Oke, sip, kerjakan. kerjakan. Yang ikut ya, yang itu habiskan dulu ya. Nanti kita kelilingin dokter bisa ya, disebutkan dulu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain yang maju kelompok apa? Jadi kelompok 3 mendapat gambar kapal lonjong. Oke, benar apa salah? Benar ya. Kemudian kapal lonjong itu terdapat di masa apa tadi yang sudah dijelaskan? Masa bercocok? Bercocok apa? Ya, selanjutnya kelompoknya selesai. Ya, silakan. Kelompok 4 mendapat gambar apa ini? Semuanya orang sedang atau pendek nih gambarnya? Yang buat apa tadi? Peralatan dari besi atau logam? Oke, sudah selesai. Kita tadi sudah belajar apa saja? Konsep dasar sejarah ya. Tadi kita sudah belajar apa itu sejarah, kenapa kita harus belajar sejarah. Terus yang kedua tadi ada masa apa? Masa praaksara. Masa praaksara tadi ya, jenis manusianya ada 3. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.